Oel Biteno, sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Dikelilingi oleh panorama batu karang dan habitat terbuka, siapa sangka desa ini adalah salah satu desa penghasil kopi yang membuat banyak orang bertanya-tanya, kok bisa? Bagaimana tidak? Dengan hanya berada di ketinggian 800 mdpl, Oel Biteno dapat menghasilkan kopi Arabica dengan cita rasa yang luar biasa. Lalu, seperti apa prosesnya? Selamat datang di Jelajah Rasa Kopi NTT. Kami akan membawa Anda untuk mengenal Oel Biteno lebih dekat lewat kopi. Halo, selamat datang di Jelajah Rasa Kopi NTT. Ini hari Ketong ada di Oel Biteno. Ketong pengen mengenal Oel Biteno lewat lebih dekat lewat kopinya. Hari ini kita bersama teman-teman dari Kupang nih, sama ITB. Ketong bakal ngobrol, bakal cerita, bakal sharing sama petani-petani di Oel Biteno. Lalu nanti kita bakal keliling kebun kopi di Oel Biteno. Lalu kita ngopi bareng kopi Oel Biteno. Ikuti terus ya. Ya, puji Tuhan, hari ini hari yang ceria bagi kita semua. Tujuan daripada mimpi kami ialah membawa Desa Oel Biteno ini ke arah yang lebih baik. Jadi awalnya ITB, Institut Teknologi Bandung, sebagai salah satu universitas nasional, itu kita punya program pengabdian masyarakat. Saya juga baru tahu tahun lalu bahwa di Timor ini kita punya kopi. Kita tahu di sini ada kopi dan ya sudah kita lakukan penelitian. Jadi kita minta sampel kopi dari sini, kita analisis di ITB, itu pakai alat namanya NMR, Nuclear Magnetic Resonance. Kemudian kita cek dan kita bandingkan dengan kopi Jawa Barat. Jawa Barat salah satu provinsi yang industri kopinya sudah berkembang, sudah luar biasa. Dan ternyata bibitnya setelah kita berbincang kemarin dengan Zedmin dan Bapak Ibu di sini, bibitnya sama, Sigara Hutan. Kita coba analisis kopi Jawa Barat, itu juga bibitnya dari Sigara Hutan. Kalau Arabica dia batang kasar. Ini kalau Robusta batangnya halus. Bedanya itu aja. Dan Robusta tuh tipe klon, dia tidak ada varietas kayak Arabica. Kalau Arabica kan ada varietas Sigara Rutang, Tipika, Bourbon dan lainnya. Nah, kalau ini klon. Dia bisa 28 B28, Robusta B28, pokoknya dia klon-klon hasil kawin silang gitu. Dan ini dia sangat mudah, dia jarang sekali orang memperbanyak Robusta dengan cara dari biji kopi. Tapi cangkok atau potong batang, tanam tanah, dia tumbuh. Oh, dicampur kopinya sebetulnya enak. Kalau maksudnya kalau satu varietas doang, kan itu yang Oel Biteno dicampur. Di mix varietas. Nah, kalau misalnya saya bikin layout untuk petani tanam Tipika atau Yellow Fatura, nah itu cuma satu varietas. Nah, aku juga nggak tahu hasilnya Itu bagaimana. ribet banget. Itu ribet banget. Dan Tapi itu untuk kualitas keren sih. keren itu bisa naikin harga kopi dari itu. Di situ ada. Ini kan olahraga ekstrim. Suruh kerja ya. Kamu bisa, Pi. Ayo. Kalau menurut saya ini kurang penaung. Dia terlalu sering kena sinar matahari, kebanyakan kena sinar matahari, makanya rata-rata dia kopinya cenderung cepat matang. Udah gitu daunnya jadi kering. Penaungan kayak peti varietas pohon-pohon pete itu. Nah, itu lebih mudah untuk di ini, Pak, sebenarnya. Apa pakai? Paranet. Itu mendingan buat modifikasi iklim lah kalau begitu. Ini Di memang suatu ruangan sengaja besar. belum di itu ya, satu tempat itu semua ditanamin kopi. Iya, gitu. masih jarang-jarang. Dan kopi nggak ada yang tumbuh liar, dia pasti ada yang tanam, ada yang di. Kira-kira di Oel Biteno ini bisa buat apa gitu? Nah, ini kemarin habis berbunga dia. Bekas bunganya. Nah, kalau dia habis berbunga kan dia akan berbuah kecil-kecil kayak gini. Nanti dia 3 bulan selanjutnya bakal besar.
Nah biasa Ini untuk panen tahun depan. lawannya bunga tuh biasa angin kayak gini nih. Ya kalau nggak angin sama tawon, Hujan ya, atau itu. apa. Yang bawa dari kakinya ke putik sari, benang sari ke putik sari. Ini tuh proses pada saat fermentasi terus kulitnya mengeluarkan gula. Getah maksudnya. Iya, getah gitu lah. Kalau aromanya bagus, dia nggak bau apek, dia masih bisa diselamatkan. Pokoknya masih bagus ini. Ini jemur cuman dari jam 8 sampai jam 3 sore, sisanya tutup. Malam harus ditutup supaya dia nggak kedinginan kembali. Nah, kalau habis dari ini kita kumpulin terus dikupas pakai nama mesinnya tuh huller. Huling, mesin huling, terus kita huller. Itu nanti dia terkupas kayak gini. Nah, yang disebut kaskara tuh dia sebenarnya harus kulitnya aja, tidak sama kulit tanduk. Nah, ini dia kalau basah dia keras sekali. Jadi kalau dia kering dia mudah dikupas. Nama saya Yusuf Jatmin Kun Manas, alamat atau asal dari Desa Olbiteno, Kecamatan Fadlitenga, Kabupaten Kupang. Tentang kopi yang ada di Desa Olbiteno, bahkan juga di seputaran Kecamatan Fadlitenga, itu asal mulanya kopinya berasal dari Sumatera, yang mana didorong dari pemerintah kabupaten. Saat itu masih lewat dinas perkebunan. Namun dari kopi itu ada yang berhasil dan juga bahkan ada yang tidak berhasil. Itu disebabkan karena adanya dengan cuaca saat itu dihadapi dengan El Nino, kemarau panjang yang hujannya hanya cuma 3 sampai 4 bulan sudah berhenti. Tahun 2000 sampai 2018 itu jalan juga masuk ke sini agak sulit. Jadi mungkin lewat pengaruh askes juga sehingga berpengaruh juga ke pemahaman, sehingga kopi yang masih ada itu mereka sempat dirawat, dan saat itu juga kopi yang ada mereka sempat panen tapi tidak ada pembeli. Sistemnya kita di sini sistem barter, ditukar saja. Ada yang dari saudara yang dari bawah datang, mereka datang tukar gula kah, bawa kasih ikan kah, bawa kasih beras atau padi, mereka tukar dengan kopi. Terus kami di sini mau jual juga harganya tidak bagus, jadi lebih senang kami tukar karena langsung terima barang yang kami butuh di tempat ini. Yang berikut juga kita mempunyai mimpi, dan mimpi itu dilalui lewat Mas Fikri yang ketika saat itu walaupun ia melihat saja di foto atau di postingan, beliau langsung cari tahu bahwa kopi ini di mana. Saya kontak balik, oh kopi ini kopi Olbiteno di mana? Saya bilang jalur Fatuleu. Jadi ketika ia datang, ia mulai amati kopi yang ada, mulai dikenal. Karena penasaran dan baru pertama kali saya nemu ada kopi di Tanah Timur sini. Karena ketidaktahuan terus menjadi pengetahuan untuk kayak kok rasanya jadi unik gitu. Yang kita selama ini kita tahu dataran tinggi itu kualitas kopinya, kadar gulanya tinggi, tapi pada saat kita di sini di Olbiteno dataran cuma 800 sampai 1100 itu ternyata bisa berpotensi juga untuk kopi Arabica tumbuh. Pandangan pasar untuk sementara ini lumayan terima sih. Ada juga beberapa kritik dan itu menjadi pelajaran buat saya pribadi. Harapan saya paling menanamkan bibit kembali sih untuk menambah jumlah produksi, karena sebenarnya di pembeli kita di Kupang tuh sangat lumayan banyak. Kalau untuk pesan saya di orang-orang yang pegiat kopi ya, dari pengalaman saya pribadi, kalau memang buat teman-teman di luar daerah di timur ya, khususnya untuk di daerah lain yang ada punya pohon kopi itu bisa lah, kalau misalnya untuk mau belajar sama-sama saya bisa sharing biar kita sama-sama prosesnya sama gitu dan hasilnya juga diterima oleh konsumen kita. Harapan saya mudah-mudahan ke depan kami tetap didampingi, terutama lewat sumber daya yang cukup memadai supaya masyarakat atau teman-teman atau saudara-saudara yang belum memahami dengan jelas dengan kopi yang saat ini mereka pelihara, mereka bisa tahu, bisa kita dekatkan lagi dengan mereka supaya bisa dikembangkan lagi lebih luas di wilayah Desa Olbiteno.
Hari ini sejarah buat OLB Teno. Kotong bisa berkegiatan sama-sama dengan Bapak Ibu dari ITB, dengan teman-teman komunitas dari Kupang. Lewat kopi, Kotong bisa lebih kenal, lebih dekat dengan OLB Teno. Panjang umur kopi OLB Teno, panjang umur petani kopi OLB Teno, dan semoga alamnya semakin asri, dan semoga apapun yang diusahakan di OLB Teno menjadi berkat untuk OLB Teno. Mari kita minum sama-sama kopi OLB Teno. Sehat sejahtera untuk Sehat sejahtera. Kopi warga OLB. ITB. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak juga buat ini teman-teman dari TB. Terima kasih banyak Bapak Mama semua. Panjang umur kopi OLB Teno. Terima kasih.